Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyuning Tias. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu pengertian tes dan non-tes. Yang kedua yaitu perbedaan penilaian formatif dan sumatif. Yang ketiga yaitu pengertian dan contoh tes kebahasaan. Yang keempat yaitu pengertian dan contoh tes kesastraan. Yang pertama yaitu pengertian tes. Menurut Ane, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukuran yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis atau tingkah laku individu. Selanjutnya yaitu pengertian non-tes. Menurut Mulyadi, teknik non-tes adalah penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner. Yang kedua yaitu perbedaan penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif berbeda dengan penilaian sumatif. Penilaian sumatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran satu atau beberapa kompetensi dasar. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk membuat keputusan apakah seseorang peserta didik dapat melanjutkan atau tidak dapat melanjutkan ke kompetensi berikutnya, naik kelas atau tidak, dan lulus atau tidak lulus. Hasil penilaian sumatif diperhitungkan dalam pengelolaan nilai pada buku raport. Selain itu, hasil penilaian sumatif juga dapat dilakukan untuk memutuskan tujuan dan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengertian dan contoh tes kebahasaan. Tes kebahasaan merupakan bagian dari kegiatan pengajaran bahasa secara keseluruhan. Kegiatan tes sangat diperlukan dalam pengajaran bahasa karena berdasarkan informasi tes itulah dapat dilakukan penilaian secara objektif. Khususnya terdapat hasil belajar siswa. Informasi tentang hasil belajar siswa tersebut pada giliran selanjutnya juga dapat dimanfaatkan sebagai masukan untuk meningkatkan pengajaran bahasa selanjutnya. Contohnya yaitu yang pertama, dalam suatu pembelajaran terdapat berbagai macam metode. Salah satunya adalah